Shalom. Salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening bersama Chef Rio. Cepat hari udah hari Senin lagi ya. Itulah waktu cepat berlalu. Gini. Jadi hari Senin, hari ini saya lihat ini Bitcoin sudah di 56.600 something. Udah 56 ya. Tadi pagi sempet drop, dibuang pas ini sebelum nutup candle itu udah langsung ada yang buang ya. Pas dia udah di 56.200 ada yang langsung TP, taking profit. Jadi sempet jatuh di 54 something ya. Terus sekarang udah dipam balik ke 56 something. Tapi apakah masih udah stabil? Belum kayaknya. Jadi kenapa belum stabil? Karena begini, tadi pagi saya lihat berita, jadi mereka nunggu hari Senin ini. Kita udah masuk Senin, tapi di sana belum masuk Senin ya. Mereka di sini masih tengah malam sekarang, masih malam. Belum ada aktivitas Senin. Jadi katanya berita tadi saya lihat Biden agak ini dia keluarkan ini speech gitu ya, ngomong untuk regulasi kripto harus diperketat, harus di ini. Jadi satu sentimen negatif ya. Ya makanya harus lihat nanti Senin gimana mereka nanggapinya market gitu ya, belum kita ini jadi tapi saya pribadi saya yakin ini juga nanti masih bisa naik BTC. Mungkin di 57, 58 masih ini ya, dia ini 56 something dia bisa ke 57, belum di satu titik aman lagi resistennya di situ ya. Coba lihat dia bisa manjat ke 57 something ya, ke 58 gitu di posisi situ ya kan. Jadi kita ini buat pecinta Binance gini, ada sedikit kabar positifnya buat Binance. Binance kayaknya diterima di Irlandia, Iris ya, di Irlandia. Jadi kalau dia udah oke, kayaknya udah di proof gitu atau apa, pokoknya positif, kayaknya dia bakal pindah dari Malta. Jadi mungkin di situ dia bisa buat ini jadi kantor pusatnya gitu. Ya, kalau sudah disetujui. Kalau buat saya sih, saya rasa pemimpin Irlandia smart. Kenapa? Kalau saya pribadi, kalau saya misalnya menteri investasi gitu ya Indonesia, saya pasti undang-undang si ini, suruh dia masuk ke Indonesia, suruh invest, karena dia punya omset itu kan gede. Itu kalau kita kasih dia ini ya, itu bisa banyak tarik pajak loh ya, bisa. Tapi ya nggak tahu lah Indonesia. Saya rasa buat ini Irlandia sangat bagus sekali. Saya rasa bisa di-proof karena berita yang saya baca juga Irlandia kayaknya mereka juga mau ubah tempat mereka itu jadi tempat safe haven juga, tax haven gitu ya. Jadi mereka pengen ini, nanti orang-orang kaya juga lari ke sana lagi gitu, nyimpen duit gitu ya. Semua cari cara, karena corona ini banyak sekali yang kesulitan, harus olah gimana cari cara dapat investor, ada uang masuk gitu ya kan. Nah, itu sangat bagus loh. Kalau Binance bener-bener bisa pindah buat headquarter di Irlandia, satu ini dia dapat kestabilan lagi gitu ya. Karena rupanya Malta dulunya waktu dia pindah dia Binance waktu keluar dari Cina itu dia udah pernah masuk ke Jepang, coba di Jepang mau ini nggak dapat, dia kan nggak bisa di ini. Terus dia ke Singapura juga nggak ini. Nah akhirnya dapat info di Malta mungkin ya waktu itu ya pemimpin sana sama dia cocok gitu, presidennya ada foto lagi sama si Jet kan. Nah begitu ganti rezim, ini rezim baru ya, mungkin nggak ini udah nggak di kick out si Binance ya. Tapi syukur dia masih beruntung, ini kabar barunya dia dapat di Irlandia ya, Irish. Mudah-mudahan bisa disettle karena banyak sekali yang senang pakai Binance, pecinta Binance sangat banyak ya kan. Nah cuma terus
ada yang nanya lagi, masih ada yang nanya Tether. Aduh, Tether itu masih berita-berita lama yang di ini ya. Kalian ini pokoknya saya udah kasih gambaran, nggak usah dipusingin deh. Kalian Tether atau USDT itu kalau udah tahu ini dikejar, walaupun ini ya main safe aja, ambil dulu USDC. Anda kalau mau trading, mau pairingnya apa kan, USDC udah mulai agak ini ya kan, kerja sama banyak, mulai ini pairingnya mulai lebih banyak juga. Kalau Anda mau amannya gitu, atau yang staking ya kan, staking USDC lah, atau DAI yang enggak ini. Kalau Tether ini memang lagi dikejar, lagi ditarget kan. Saya udah pernah ngomong beberapa hari lalu kan, termasuk si chairman-nya SEC Gary Gensler udah bilang kan dia akan konsentrasi ke stablecoin. Nah, stablecoin itu siapa? USDT, dan dia yang terbesar itu kalau nggak salah dari 125 billion US dollar itu USDT aja 68 atau 69 billion. Ya, itu nanti ada bisa-bisa ya suatu saat nanti hilang USDT. Who knows, kalau memang mereka tekan, mereka bersihkan kan, banyak mau dicari dia punya ini. Jadi dengan kasus-kasus yang Bloomberg News juga ada launching soal ininya, dia punya aset kemana, dia punya underlyingnya bener nggak ya kan. Terus ada news juga bahwasanya underlyingnya dia investkan lagi ke saham-saham Cina, termasuk di Evergrande, ada juga berita gitu. Tapi dengan simpang siur beritanya itu ya sesuatu akan terjadi juga. Kalau memang Tether USDT dibasmi nanti, itu pasti dampaknya besar ke market kripto. Bayangin aja, dia punya putaran USDT 69 billion lah. 68 atau 69 billion, gede itu. Cuma udah pasti ditarget. Itu udah ngomong sama Gary Gensler waktu di Kongres. Dia bilang dia akan konsentrasi 2 regulasi yang harus ditertibkan juga. Satu adalah trading, ya, soal leverage itu sangat membahayakan investor. Makanya saya suruh kalian hati-hati dengan leverage. Terus stablecoin dan koin gambling, ya. Koin gambling itu koin kasino misalnya, ya kalian tau lah, kayak si Justin Sun punya Wing gitu ya. Itu nanti mungkin ditertibkan juga koin-koin kasino gitu. Itu yang dibahas Gary Gensler waktu minggu lalu di tanya jawab sama Kongres gitu ya. Jadi lain-lain kalian tanya kok Tether itu udah berita lama, tetap yang namanya udah tahu dia ditarget, diputer-puter, diolah-olah, itu kadang mau naikkan berita negatif lagi buat market ya gitu ya kan. Jadi lihat aja, kalau kalian mau aman ya jangan pakai USDT dulu. Udah tahu banyak berita ininya negatifnya, ngapain Anda ini ya. Kalau Anda tanya siapa bahas Tether ini, itu udah berapa kali bahas-bahas juga ini gitu ya. Terus satu lagi positifnya atau ini, mulai hari ini memang Dubai sibuk 10 hari ini, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Dubai sangat sibuk, mereka memasuki proses blockchain, jadi banyak investor asing masuk juga gitu. Juga orang-orang yang namanya orang dulu mereka petrodollar gitu ya, Arab, Dubai, Qatar gitu ya, produce banyak uang dari oil sekarang dengan blockchain. Jadi mereka banyak lah mau melakukan inovasi juga, yang masing-masing punya kepentingan lah, tapi intinya di blockchain gimana di ini. Mereka juga yang udah punya, misal Celsius ke sono juga ada summit ini tuh mau tarik investor masuk ya, udah lo ini gitu ke gua. Terus ada yang juga pengusaha-pengusaha sana mungkin pengen tahu blockchain, mau bangun setup blockchain, kriptonya atau minyaknya deh. Jadi sibuk. Jadi bukan hanya soal Anda lihat kripto aja, enggak, dia lebih fokusnya ke blockchain, gimana proses, karena ini blockchain ke depan adalah masa depan, segalanya proses melalui blockchain gitu. Jadi mungkin nanti dia punya minyak, transaksi di jalur blockchain, pakai apa ini itu banyak lah ya, termasuk komoditas ya kan. Makanya jadi bukan hanya orang-orang kripto ini, dia ada tergantung dari ini, mulai tanggal 11-12 itu
13 Gulf Blockchain gitu ya kalau nggak salah ya. Terus nanti 13 ke 15 itu eh, World Blockchain Summit, yang ngikutinya juga AAV gitu ya, Cardano gitu ya, yang Pak. Terus juga nanti 17 ke 20 yaitu yang ngikutin juga orang-orang besar itu yang bukan hanya di kripto, termasuk orang-orang dari komoditas logam mulia gitu ya, orang-orang minyak gitu. Jadi 10 hari ini, jadi positif atau negatif ke depan kita nggak tahu, kita lihat mungkin dalam 2 hari ini akan positif, tapi terus ke depannya gimana kita lihat ya. Jadi situasi begini, Anda yang buat keputusan, saya hanya beritahukan Anda ada informasi, jangan Anda tanya, kok udah bisa masuk ini itu ini. Anda selalu Dior, kalau Anda mau masuk, Anda yang olah keuangan kalian gitu, ya. Paling kalau ada siarek lihat ada post koin bagus bisa naik ya, saya ngomong, saya nyelutuk bentar, atau yang nanya ini yang mau ambil resiko ya kan, saya kasih tahu. Jadi nggak ada, tapi saya nggak mau ada beban. Oh, kok udah deh, oh begini gitu. Kayak saya jadi beban dan saya yang harus ini keuangan kalian, kan itu udah nggak make sense sekali gitu ya. Tolong lebih dewasa sedikit gitu. Jadi gitu aja hari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sih seperti dari awal saya bilang, saya justru lihat poin-poin dikoreksi, cari sedikit. Saya nggak mau beli koin, buktinya kenapa? Kita nggak tahu koin apa yang mau dinaikkan. Kebanyakan lihat tuh, Bitcoin naik, BTC dominance naik, altcoin minus. Paling berapa 1-2 koin yang kadang kita nggak tahu ngepamnya gitu ya. Nah, kecuali Anda laki. Jadi ya kembali kepada Anda sendiri, Anda Dior, ya kan? Saya hanya memberikan informasi gitu, ya. Jadi begitu aja video hari ini. Untuk saya rasa BTC masih bisa nanjak ke 57. Apakah besok atau lusa, saya nggak tahu. Mungkin ini dia masih main di 56 something ke 55 lagi turun. Tunggu sampai ntar malam. Saya sendiri masih pantau. Lihat gimana hari Senin ini, karena ada sedikit saya lihat kalau Biden udah buat negatif news itu agak, kita juga tunggu dulu nih gitu ya. Paham ya apa yang saya maksud? Apapun dilakukan hati-hati, jangan ini masuk ke ini. Kalau Anda FOMO atau apa, ya itu resiko Anda ya, bukan resiko saya, karena itu uang Anda dan bukan uang saya. Untung Anda yang nikmati, rugi juga Anda tanggung sendiri. Oke, gitu aja, hanya masukan hari ini dari saya begitu informasinya. Good luck buat kalian. Stay healthy, stay safe. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.